Selamat pagi anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita pagi ini di tema 5 tentang ekosistem dengan subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mempelajari tema ekosistem, kita dapat menjelaskan apa yang menjadi hasil pengamatan kita terutama terhadap materi yang sudah Ibu sharekan ke grup tentang bahan ajar yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu kedua, ya dengan mempelajari ekosistem, kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. Dan yang ketiga, dengan mempelajari komponen ekosistem, kita bisa menjelaskan hubungan antar makhluk hidup di dalam suatu lingkungan. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, senang, dan dalam keadaan bahagia untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Nah, ekosistem, kembali ke ekosistem. Apa itu komponen ekosistem? Nah, sebelum kita ke komponen ekosistem, kita harus tahu dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah satu kesatuan hubungan dari makhluk hidup yang ada di dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, tentunya di dalam lingkungan ini bukan hanya terdiri atas satu komponen saja, tidak. Nah, komponen pembentuk ekosistem itu ada dua. Ada yang namanya komponen biotik, ada yang namanya komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang merupakan makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang bukan merupakan makhluk hidup. Ya. Tentang apa itu komponen abiotik dan komponen biotik, kalian bisa membacanya sendiri di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Lalu tadi di konsep tentang ekosistem dikatakan ada kata interaksi. Nah, seperti apa interaksi dari makhluk hidup yang ada di dalam suatu lingkungan? Ya. Interaksi yang terjadi di dalam lingkungan, ada interaksi yang disebut sebagai interaksi netral, interaksi predasi, dan ada yang disebut sebagai simbiosis. Ada yang disebut sebagai simbiosis. Nah, simbiosis menunjukkan hubungan kekasan dari makhluk hidup yang ada di dalam suatu lingkungan. Simbiosis ini juga dibagi dalam bagian-bagiannya. Ada simbiosis yang disebut dengan simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Ya, lagi-lagi untuk mengetahui apa itu dan bagaimana itu simbiosis, bisa dibaca kembali di dalam bahan ajar yang sudah dibagikan. Ya. Lalu nanti di bahan ajar itu ada teks bacaan yang harus dibaca. Ya, teks bacaan yang harus dibaca. Nah, untuk agar Ibu mengetahui seberapa besar kamu sudah mempelajari bahan ajar itu, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana pengamatan kamu terhadap gambar yang terlampir di dalam bahan ajar yang telah Ibu sharekan di hari kemarin? Ya. Di dalam bahan ajar itu ada teks bacaan. Dari teks bacaan itu kita akan menentukan apa yang menjadi pokok pikiran dalam paragraf yang telah kita baca. Nah, bagaimana caranya untuk kita menentukan pokok pikiran dari suatu paragraf? Caranya adalah kita membaca setiap kalimat yang ada di dalam paragraf itu mulai dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Ya, baca dengan penuh pemahaman. Ya, bagaimana menentukannya? Tentukan mana yang menjadi poin penting dari kalimat tersebut. Nah, biasanya ide pokok itu atau pokok pikiran dalam satu paragraf terdapat di awal paragraf dan juga terdapat di akhir paragraf. Artinya, kalimat pertama itu bisa dijadikan sebagai pokok pikiran dalam paragraf tersebut. Nah, jika paragrafnya itu pokok pikirannya terdapat pada awal paragraf, itu disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang pokok pikirannya ada di akhir kalimat dalam satu paragraf, itu disebut sebagai paragraf induktif. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana hubungan makhluk hidup di dalam suatu lingkungan?
Bagaimana hubungan makhluk hidup di dalam suatu lingkungan? Ada hubungan antara tumbuhan dengan hewan. Nah, tumbuhan dengan hewan, biasanya hubungan antara tumbuhan dengan hewan di dalam suatu lingkungan ada yang disebut dengan peristiwa rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan. Dalam peristiwa makan dan dimakan ada yang disebut sebagai produsen, ada yang disebut sebagai konsumen. Seperti tadi dikatakan bahwa di dalam komponen biotik itu ada yang namanya produsen dan konsumen. Nah, di dalam rantai makanan itu juga ada yang namanya produsen dengan konsumen. Nah, siapa produsennya? Tadi dijelaskan produsennya adalah tumbuhan, sedangkan konsumennya adalah hewan yang memakan atau makhluk hidup lain yang memakan organisme lain. Nah, tumbuhan, misalnya kita ambil contoh hubungan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di dalam sawah. Di dalam sawah yang kita lihat ada tumbuhan padi, ada hewan lain yang memakan tumbuhan padi. Misalnya tikus, lalu tikus itu akan dimakan oleh ular akan dimakan oleh burung elang mati menjadi bangkai lalu diurai akan menghasilkan unsur hara di dalam tanah, ya. Seperti itu. Lalu yang berikut, ketika suatu lingkungan akan mengalami suatu perubahan, maka itu bisa mempengaruhi bagaimana hubungan dari komponen ekosistem yang ada di tempat tersebut. Nah, pengaruh lingkungan yang terjadi bisa mengakibatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan itu mengalami dampak. Contohnya lingkungan yang misalnya mengalami perubahan akibat dari perubahan alam, baik karena banjir atau baik karena erosi atau baik karena terjadi tanah longsor, itu akan mempengaruhi keadaan satu dengan yang lainnya. Jika pohon tumbang atau pohon pada mati, maka makhluk hidup lain juga akan mati karena tidak memiliki sumber makanan, ya. Nah, seperti itulah inti dari materi pembelajaran kita pada hari ini, ya. LKPD akan Ibu sharekan di bahan ajar yang akan Ibu bagikan. Lalu LKPD itu akan diisi lalu dikirim kembali. Nah, ketika anak-anak pada hari ini belum memahami apa yang menjadi inti dari materi kita pada hari ini, anak-anak boleh menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan lewat forum chat kita. Nanti Ibu akan menjawabnya dan teman-teman lain juga akan ikut memberi jawaban ketika bisa memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman semua, ya. Untuk itu mari kita tutup kembali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi.